Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, semangat pagi buat teman-teman penyuluh se-Indonesia. Buat salam hormat buat seluruh sedulurku petani se-Indonesia. Hari ini saya sedang di Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Hari ini ada kegiatan untuk pembukaan jalan baru untuk CUT Jalan Usaha Tani yang dikomandoi oleh Kepala Desa Pak Farhan. Ini beberapa warga itu bergotong royong untuk membuka jalan dan akan jalan dirapikan sebagaimana mestinya untuk fungsinya sebagai penunjang sarana prasarana pertanian agar hasil pasca panen itu bisa mudah dikirim ke pasar atau ke lahan pasar yang sudah disediakan. Perkenalkan, ini Pak Farhan, monggo Pak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Yusuf, Ketua Desa Cibodas yang bersama Profesor B. Terima kasih banyak Prof. sudah bertemu. Insya Allah kita melaksanakan tugas sebagai penelitian sebagai kepala. Salah satunya ini merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi kesejahteraan masyarakat secara dalamnya beberapa indikator. Salah satunya sumber potensi yang bisa digali adalah pertanian dan upaya kita bagaimana infrastruktur penunjang pertanian itu diperbaiki, dan inilah salah satunya dengan membuka jalan usaha tani di wilayah Desa Cibodas, tepatnya di RW 1 dan RW 2 Desa Cibodas. Apa nih? Dulu ini berarti nggak ada jalan Pak Farhan ya? Sama sekali nggak ada jalan. Jalan ada, cuman jalan setapak. Jalan setapak kaki, berarti Iya, motor nggak bisa ya? iya. Oke, apa sih Pak Farhan sampai punya ide sebagai kepala desa nih untuk kepala desa se-Indonesia ya di Abdesi Pak ya? Yap. Nah, ini Pak Farhan ini salah satu kepala desa muda yang mempunyai beberapa inovasi dan kemudian beliau juga bekerjasama dengan PT Mekar Jaya Sentosa Abadi yang kita produksi pupuk. Nah, ini apa Pak Farhan yang Pak Farhan bayangkan ketika Pak Farhan ini membuka jalan dan bagaimana tingkat kesulitannya Pak? Oke. Pertama, sesuai dengan rancangan kegiatan pembangunan desa yang termuat dalam visi dan misi tugas fungsi seorang kepala desa itu bagian dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan sebagai ujung tombak negara Republik Indonesia, yaitu sebagai fasilitas kesejahteraan masyarakat secara utuh. Ketika berbicara kesejahteraan masyarakat, kita berpikir di potensi, Prof. Ya. Dan kebetulan potensi usaha masyarakat sebagai fasilitas kesejahteraannya di sini salah satunya adalah pertanian. Nah, yang saya bayangkan ketika pertanian mau maju, kita harus menunjang berbagai macam sisi. Nah, terutama dari sisi infrastruktur penunjang ke wilayah pertanian. Prof bisa bayangkan di sini masih dipikul, ya, capek kali ya. pupuknya masih dipikul, terus hasil pertanian masih dipikul ke jalan. Itu kan kadang-kadang kalau harga hasil pertaniannya lagi murah, itu kan nggak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kerja bakti dong. Kerja bakti dong. Bahkan kerja bakti juga enggak. Kerja paksa. Kerja paksa. Ya. Maka salah satunya adalah bagaimana caranya membuka akses jalan itu sendiri. Dan sementara paling tidak hari ini kita bekerja sama dengan masyarakat membuka jalan yang bisa dilalui oleh roda 2. Ya, sekarang kan belum masih tanah nih, ya, tanah. Semuanya roda 2 biar aksesnya bisa pakai roda 2. Paling tidak angkut pupuknya atau angkut hasil sayurannya bisa pakai roda 2. Bisa cepat, bisa rapi, dan bisa lebih mengefisienkan biaya pertanian dari masyarakat. Pak Kades, ini berapa panjang Pak dari ujung kampung? Saya tadi sedulur petani dan rekan penyuluh dan rekan kepala desa Indonesia dari akses bawah tadi emang kita melewati perumahan penduduk Pak. Ya. Dan itu diperluas nggak bisa karena emang udah mentok dengan bangunan rumah-rumah penduduk. Nah, yang dari akses ini Pak, mulai dari ini sampai ke ujung sana atau tembus sana ini berapa kilo Pak? Yang mau dibangun sekarang itu kurang lebih 1 kilometer. Dan kita usahakan di roda 2 karena ini akan berkelanjutan membuka akses jalan mobil ke sini. Oh gitu ya. Yang awalnya dari RW 9.
Karena di sini aksesnya tadi Prof lihat Sempit, sendiri, ya. di depan jalannya sudah nggak mungkin kita bangun dengan masuk jalan roda 4 ya, nggak mungkin ya, Nggak karena mungkin, ya sempit sekali. sempit sekali itu sudah bangunan. Target kita itu selesai di 3 kilometer sampai dengan tahun 2025, 2024 minimal 1 kilometer. Ya karena memang kesannya masih jauh, Prof. Ya. Itu kan areal pertanian masih jauh. Iya. Ya, sedulur petani dan rekan-rekan penyuluh se-Indonesia maupun kepala desa Indonesia, ini bisa dilihat, ini ada tanaman kentang ya, kentang. Terus tadi ada yang cabe di sana, ada yang tadi engkol ya, barusan panen. Dan kebetulan di sini ada lapangan desa, jadi lapangan bola. Jadi ke depannya, selain akses pertanian mempermudah mengirim saprotan tanah putih tanaman maupun hasil pasca panen, kita bisa memfasilitasi untuk kesehatan ya Pak, untuk olahraga warga desa. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Kades, Pak Farhan. Siap. Sumber dana dari mana Pak, dan berapa yang harus dikeluarkan? Siap. Untuk yang sekarang ini sumber dananya dari dana desa, yang merupakan bantuan transfer dari APBN ke desa. Dan kebetulan Cibodas ini merupakan penerima dana desa terkecil kedua di Kecamatan Cikajang. Terkecil tapi pekerjaannya hebat. Wah, ya mudah-mudahan kayak begitu. Ya. Nah ini kan kalau berbicara anggaran, wah ini di luar dugaan ya. Ya. Kenapa demikian? Orang bilang ini Prof mohon klarifikasi. Ya, mau klarifikasi. Sekarang ini bermunculan orang berbicara dana desa itu miliaran gitu ya. Sampai mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan sebab cara berpikirnya digeser ke materialistis. Karena berbicara sumber anggaran yang miliaran. Ternyata Cibodas enggak. Penduduknya paling padat kedua sekecamatan, wilayahnya juga terluas kedua sekecamatan Cikajang, tetapi dana desanya terkecil kedua. Kecamatan. Ini Pak Bupati perlu diketahui, Pak. Ini perlu diketahui nih. Sumber anggaran kita itu dana desa mendapat 980 juta per tahun. Dan ini JUT ini diambil dari program ketahanan pangan. Yang diharuskan menurut peraturan. Yang disebut dengan ERMAK dan non-ERMAK. Jadi ini bagian dari ERMAK. Itu bagian ketahanan pangan, sehingga kami berpikir JUT ini lebih penting. Karena 2 tahun ke belakang kita berpikir di nabati, tahun 2023 di hewani. Sekarang sarana prasarananya. Karena itu tuntutan masyarakat. Iya. Jadi gini, sedulur semuanya, ada suatu policy yang dikeluarkan oleh Pak Farhan ini melalui beberapa proses. Salah satunya environment adalah masukan dari masyarakat. Nah, masukan environment itu ada 2, demand and support, tuntutan dan support. Ya kan, tuntutan dan tuntunan. Nah, ini demand and support ini yang mempengaruhi Pak Farhan beserta aparatur desanya. Kebetulan itu ada beberapa aparatur desa tuh. Ya. Nah itu Pak Sem, ini Abah, sana Kepala BM, itu Pak RT, itu Pak RW-nya, semuanya ini warga-warga dari asli, warganya Pak Farhan, di mana ini guyup. Jadi perlu diklarifikasi bahwa tidak sama pemberian dana desa dari pusat ke setiap desa tidak sama. Jangan diantem kromo ya, semua 2 miliar, 1 miliar, enggak. Kenyataannya Pak Farhan warganya paling banyak nomor 2 di Kecamatan Cikajang, lahannya luas itu nomor 2 ya juga. Otomatis sebagai kepala desa Pak Farhan berpikir, wah ini harus jalan nih gitu ya. Harus jalan, diperbaiki. Alhamdulillah warga juga antusias, gotong royong untuk mencapai semuanya. Harapan Pak Farhan apa Pak Farhan ke depan? Kan Pak Farhan juga sudah support ke PTMSA Pak untuk fases, untuk hal yang lain. Apa Pak harapan kontribusi desa dari desa Cibodas bersama BUMDesnya, bersama PTMSA dengan pihak ketiganya atau KPGS atau masyarakat lah, apa Pak harapannya? Harapan saya selaku kepala desa yang pertama, desa Cibodas ini menjadi desa mandiri yang berkualitas. Itu tujuannya. Keren. Sehingga kenapa saya tidak terlalu kekeh untuk mengusulkan penaikan anggaran dari dana desa ataupun sumber lain. Enggak. Kenapa? Karena lebih kepada pemberdayaan masyarakat itu bagi saya. Saya jadi kepala desa bisa dianggap jadi kepala desa percuma ketika tidak mampu mengintegrasikan seluruh keberadaan masyarakat dengan segala potensinya. Dengerin semua saudara. Percuma. Jadi kepala desa percuma kalau nggak manfaat untuk masyarakat ya. Terus ngapain pula kita harus memaksa bantuan pemerintah terus menerus? Apa kita harus jadi pengemis? Nggak boleh dah. Karena bagi saya desa ini merupakan bagian paling penting yang menunjang kemajuan negara. Itu bagi saya.
Kenapa demikian? Karena kepala desa bagian dari pemerintahan terkecil yang ada di negara Republik Ya, Indonesia. tapi sangat menentukan. Nah, itulah penentunya. Iya, betul. Ya, karena negara lahir untuk masyarakat, Betul. dan pada akhirnya ke bawahnya pemerintahan terkecil ada kepala desa. Betul. Berarti yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu adalah kepala desa. Karena presiden nggak langsung, Pak. Iya, ada tahapan-tahapannya gitu kan. Kades yang ditabrakin warga ya. Nah, maka harapan yang paling penting bagaimana masyarakat ini bisa menerima, bisa mengakui hadirnya pemerintahan untuk masyarakat, Ya. dan pada akhirnya masyarakat berpikir mampu berdaya, mampu berusaha, mampu berkarya, sehingga lahirnya desa yang mandiri, yang terintegritas dengan berbagai macam program. BUMDesnya maju, masyarakatnya maju, kerjasama dengan MSA-nya maju. Karena pola pertanian harus bergeser nih, harus berubah pola ya, dari kimia ke organik itu harus. Nah, itu pasti dengan alat. Kalau kimia turun kan alat bisa ada manusia ke depan dengan alat. Nah, terima kasih. Saya dipercaya bagian dari pemerintahan yang diajak sama MSA melalui Prof. Gitu kan, bisa hadir, bagaimana pasesnya bisa dimanfaatkan, yang pada akhirnya limbah yang ada dampak dari desa yang lain ke desa Cibodas bisa tertanggulangi, manfaatnya ke petani. Ini luar biasa. Peternak bisa ada solusi memanfaatkan pases, tinggal kesadaran yang harus dipupuk itu kesadaran. Jadi yang paling penting yang harus kita catat dan merupakan bagian dari tujuan kami di Desa Cibodas bersama masyarakat adalah melahirkan Desa Cibodas yang bersatu dan maju sehingga masuk pada kategori mandiri dan berkualitas. Sip. Gitu. Itu. Jadi apa menjadi harapan Pak Farhan adalah semua untuk pintu masyarakat, Pak ya. Siap. Seorang kepala desa, seorang Farhan, dia sampaikan percuma saya jadi kepala desa kalau nggak manfaat untuk masyarakat. Itu ya. Ini perlu digaris bawah ya teman-teman kepala desa yang lain-lain se-Indonesia. Kepala desa itu memang jabatan politis. Siap. Tapi kalau kita orientasinya ke politis atau hanya untuk kekuasaan, akan percuma. Ya. Kalau nggak manfaat untuk masyarakat. Nah, Pak Farhan, ini saya dengar-dengar BUMDes dari Desa Cibodas ada suatu strategi nih Pak Farhan untuk pemanfaatan limbah yang akan dikerjasamakan dengan PT MSA. Apa itu Pak Farhan konsepnya? Konsep yang akan kami bangun dalam kerjasama pemanfaatan pases melalui BUMDes, bagaimana memupuk kesadaran masyarakat mengumpulkan pases dari tempat peternakan ke pinggir jalan, dan segala bentuk kegiatan operasionalnya nanti yang menentukan adalah BUMDes melalui peraturan desa. Bisa jadi diperjelaskan Pak Farhan nanti ya? Apa? Diperjelaskan? Iya, harus Pak. Harus. Kenapa demikian? Jangan sampai peraturan desa ini menjadi peraturan yang mubazir, Bro. Itu kan peraturan itu adalah salah satu ketentuan yang harus ditaati oleh masyarakat. Betul. Ngapain kita harus bikin peraturan tapi masyarakatnya nggak taat? Betul. Alasannya karena tidak tahu bikin peraturan. Iya. Nah, maka kita sosialisasikan dulu. Bagaimana cara sosialisasinya, masyarakat sadar dulu, baru kita buat peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kaitan dengan pases. Nah, strateginya mudah-mudahan ke depan kita tidak ngasih uang tunai ke gitu, masyarakat. Iya. Malah jadi bodoh ya kalau jadi bodoh lah. Itu kan apa arti pemberdayaan, Prof? Iya, betul. Apa arti berkarya? Betul. Kalau hal-hal semacam itu yang menumbuhkan kesadaran, nilainya diganti dengan uang tunai. Enggak. Konsepnya ke depan, kebetulan kami sudah ngobrol dengan BPD, dengan LPM, dengan pengurus BUMDes. Bisa jadi kita sediakan hitung berapa pases yang dia kumpulkan, berapa limbah organik dapur yang bisa dikumpulkan dan bisa dimanfaatkan kita timbang, kita ukur. Nanti bisa jadi 1 bulan sekali kita ganti sama minyak kelapa, kebutuhan pokok, sama sama beras, gitu kan. Dengan cerita begini, nih kamu kemarin ngumpulin pases sekian kilo. Nah, ini lumayan nih buat menunjang hidup. Minyak goreng 1 liter, atau gula. Beras 2 kilo, gitu kan, kopi, gula, dan lain-lain. Itu mungkin yang akan dibangun. Nah, itu akan terintegrasi dengan BUMDes. Subsidi silang, ya. Subsidi silang. Kebutuhan pokok masyarakat kita tunjang melalui anggaran pemerintahan, bekerja sama dengan MSA, melalui BUMDes.
masyarakat timbul kesadaran untuk peduli terhadap kebersihan. Nah, itu yang penting Pak Farhan. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Ya, itu barangkali strategi. Oke. Tadi saya juga perjalanan dari dari pabrik PT MSA. Kami lewatin jembatan, Pak. Itu jembatan apa ya, Pak? Sungai apa itu? Sungai Cikuray. Cikuray. Dan kita memang saya lihat dengan mata kepala sendiri dengan Mas Aris dengan Pak Farhan, kita bertiga berangkat tadi. Itu airnya tuh keruh, bukan keruh karena lumpur, Iya. tapi keruhnya karena fases, karena hijau. Airnya menjadi hijau. Nah, dampaknya ketika fases itu dibuang ke sungai itu, akhirnya satu, air menjadi bersih. Siap. Sumber-sumber air akan yang ke rumah-rumah akan teracuni dengan sendirinya. Nah, bau juga. Nah, ini Pak Farhan punya konsep sangat good idea kan? Ya. Memberikan istilah pemberdayaan, bukan menjadi kapitalis ya. Nah, pemberdayaan ini ada beberapa masyarakat diberdayakan, tapi tidak diperdayakan. Tapi diberdayakan supaya masyarakat sadar antara kesehatan dengan perdesnya yang dikukuhkan oleh Pak Kades bersama tim yang lain, tim desa, sehingga Demand and supportnya adalah keluarlah suatu kebijakan bahwa policy-nya adalah peraturan desa yang dibuat oleh Pak Farhan selaku kepala desa dengan aparaturnya, dengan masyarakatnya adalah hasil dari demand and support. Siap. Dari masyarakat tersebut. Nah, kedepannya Pak Farhan juga berharap fases yang dikirimkan oleh atau limbah-limbah dikirimkan oleh warganya Pak Farhan itu akan menjadi pupuk organik granul, dan nanti granul ini akan dikembalikan ke BUMDes untuk diberikan ke masyarakat. Gitu Pak Kades kira-kira. Siap, ya. Betul, Prof. Jadi gini, Prof. Menambah aja ya. Iya. Jadi yang kami pikir dan yang kami harapkan berbicara dengan mewujudkan desa mandiri itu, sesuatu hal yang terjadi di masyarakat diurus melalui program pemerintahan desa atas kajian masyarakat dan semuanya terintegrasi menjadi hasil yang pas. Apa itu? Bersatu, maju, dan mandiri itu. Jadi yang tadi berbicara tentang fases, orang hanya berpikir pupuk organik dan POC ya, pupuk organik, pupuk organik cair. Padahal tujuan akhirnya bukan ke sana. Bagaimana air ini bisa bersih? Sungainya yang tadi Prof bilang ya. Terus ketika bersih, di sana juga dimanfaatkan buat kebutuhan sehari-hari, airnya, sumur juga nggak terkontaminasi dengan fases hewan ternak ya yang ada di masyarakat setelah hilir sama setelah girang sama ya lalu. Nah, dan saya juga berpikir si sungai itu bisa dimanfaatkan menjadi kegiatan komersil warga. Apa ya Pak? Bisa dijadikan untuk wisata. Ada yang disebut dengan camping ground. Bisa jadi kayak harum jeram. Itu kan bisa kan? Sehat. Terus orang bisa paham ketika sungai jadi manfaat, kebersihannya akan tertata. Sungai itu kan tertata ketika dimanfaatkan. Kenapa tidak tertata? Yang pertama sekarang itu terkontaminasi dengan fases. Yang kedua, itu yang jadi masalah tidak merasa bahwa sungai itu ada manfaat untuk masyarakat. Padahal untuk warga sendiri ya, diri sendiri. Tapi kalau sungai itu dirasa ada manfaatnya, ya masyarakat akan sadar. Nah, ini suasana tersebut itu terkalikan kepada tahun dengan dua. Bersih Pak ya? Bersih Pak, sangat bersih, sangat bersih. Orang mandi di sana, orang nyuci pakaian di sana. Sekarang mana ada orang yang mau nyuci, mau mandi, ya kan? Malah ogah kayak gitu. Nah, ketika berbicara pola kemandirian, apapun yang terjadi itu terikat dengan peraturan dan tujuan dari pemerintahan desa. Silakan masyarakat berbeda pandangan, berbeda pikiran, berbeda cara berjalan, tetapi tujuan harus sama, tetap membentuk dan desa Cibodas yang bersatu, maju, dan mandiri. Tadi fasesnya hadir ke petani, kembali ke petani, ya kan? Bisa jadi kan ke peternak, ya kan? Nah, sungai setelah bersih bisa dipakai wisata. Nah, ketika lingkungan bersih, masyarakat nyaman. Ketika nyaman, timbul ketertiban. Ketika tertib, timbul semangat untuk kebersamaan menjaga ketertiban. Dan akhirnya setelah tertib bersama, tumbuh masyarakat yang bersama. Ketika bersatu ini bisa lihat kok. Ini saudara bisa lihat kan? Semuanya. Semua itu warga semuanya dan mereka swadaya. Mereka tidak digaji Pak ya? Sudah digaji.
yang berjasa ini bukan kepala desa, Porop, ini masyarakat semua. Iya, 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 Apa iya. arti kepala desa tanpa masyarakat kayak begini? Ini Betul, akan jadi betul. kok. Dan saya cukup hormat, cukup sangat menghargai, bangga punya masyarakat Cibodas Tuh. luar biasa. Terintegrasi, BPD-nya hadir, Iya. BUMDes-nya hadir, kepala desanya hadir, LPM-nya hadir, perangkatnya hadir. Pak RT, Pak RW, semua elemen hadir. Dan ini dijadwal, Prof. Oh, dijadwal Pak? Ya, dari jam 7 sampai jam 12 siapa yang di sini? Jam 12 sampai jam setengah 5 siapa yang kerja di sini? Oh. Hari Minggu berapa orang? Hari Senin berapa orang? Hari Jumat berapa orang? Ini ada jadwalnya. Tuh. Ada ketua kelompoknya. Ini untuk Gitu. untuk swadaya aja ini ya sudah di maintenance ya, sudah di iyalah. manajemen oleh Pak Kades ya. Itu mereka kan pakai kendaraan nih, pakai motor yang ngangkut-ngangkut itu. Mereka tidak untuk upah sepeser pun, bahkan dia yang ngeluarin upah. Bensin ya? Iya, ya yang ngeluarin upah itu kan dia bawa rebus singkong, Oh bawa iya. nasi liwet, datang ke sini kan? Iya, itu mereka. Iya, iya, Paling iya. ada penggantian bahan bakar, saya bilang, ya bahan bakar kita ganti. Dia nggak mau kok. Malah Tapi nggak kan, mau ya. iya, tapi kan nggak baik juga ya. Iya. Ya karena apapun namanya, semuanya harus berupaya Iya. untuk saling menguntungkan. Karena Gitu, kan Pak. menggunakan dana desa juga Pak ya. Ya. Antisipasi terhadap Ini anggarannya 190 juta, Pak. 190 juta. Ya, itu kan hitungan Satu dari kilo. 20% anggaran ketahanan pangan dikali 980 juta total dana desa. Oke. Nah, ini salah satu pengalokasian dana. Ketahanan pangan itu bukan artinya harus menanam padi dan Oh sebagainya. iyalah. Ketahanan pangan itu ada beberapa unsur, salah satunya sarana dan prasarananya. Nah, sekarang kalau tanaman bagus, kalau jalannya, ya prasarananya nggak bagus juga percuma. Ya. Nah, ini saya harapkan bisa menjadi toladan untuk kepala desa yang lain, walaupun sebenarnya di desa lain ada. Tapi minimal di Garut lah, sebagai miniaturnya bahwa Pak Paran sebagai kepala desa Cibodas benar-benar inovatif. Nah, harapan Pak Paran ini sudah di luar harapan masyarakat sebenarnya. Tinggal Pak Paran menggiring ya masyarakat untuk mengarah kepada suatu rujukan ide-ide Pak Paran yang untuk menjadikan masyarakat sejahtera. Nah, ini Pak Paran. Kemarin Pak Paran, waktu Pak Paran undang saya lagi benar di pabrik. Siap. Itu ada kerjasama apa sih Pak Paran untuk dari desa Cibodas yang dari Jakarta kemarin? Oh, itu ada kerjasama di bidang pengadaan hasil sayuran, Prof. Tuh. Iya, kita kerjasama dengan beberapa desa dan kecamatan. Ada pengiriman bawang merah, walaupun bukan sentra petani bawang merah di sini nggak ada, Cibodas. Tetapi karena di Cibodas juga bukan potensinya tidak hanya sebatas pertanian, potensinya orang berpikir jual beli, ya kenapa tidak? Kita jadi sentra pemasaran bawang merah. Ya. Terus ada tawaran lagi untuk pengadaan jagong ya. Oh ya, pengadaan jagong sama kacang. Kacang. Nah, Ya, nanti kita kerjasama lagi dengan beberapa desa karena arealnya di sini tidak cukup. Ya, kita kerjasama dengan beberapa desa. Termasuk saya kerjasama dengan beberapa supermarket yang ada di Jakarta untuk memasok tomat, buncis, terus cabai merah, kol dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan itu terintegrasi di BUMDes semua nanti, Prof. Dan kita sedang membangun kios BUMDesnya, ada di depan, gudang BUMDesnya kita sudah bangun. Nah, mudah-mudahan ke depan masyarakat lebih sadar bagaimana masyarakat itu peduli terhadap kemajuannya tanpa harus merugikan diri pribadinya. Ini akan dicatat, tanpa harus merugikan diri pribadinya. Dan bagaimana membangun masyarakat ini benar-benar berkreatif, tidak hanya sebatas diam diri dalam keberadaan yang sekarang ini terjadi, tetapi bangunkan kreativitasnya sehingga mampu berbicara yang lebih baik ke depan. Dan saya tidak mau ada pengangguran di desa Cibodas ini. Tuh, itu Pak. Mulia sekali nih Pak Paran. Itu teman-teman saudara saya. Jadi seorang kepala desa tuh ingat ya, jabatan itu hanya sebagai titipan, ya kan? Tapi tuannya Pak Paran itu bukan pemerintah, tapi rakyat. Itu yang dicatat ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Paran ini adalah masukan dari masyarakat, dukungan tuntutan dari masyarakat. Nah, Pak Paran mengalokasikan dana kebijakannya untuk membangun seperti ini. Kan ingat, di sini saya ngeliat ada apa namanya tanaman wortel, ada kentang, ada kubis, ada kacang. Ini yang next ke depan akan dikelola BUMDes dan MSA akan memfasilitasi untuk pasar organiknya ke Jakarta ataupun ke luar negeri. Harapan inilah akan kita sinergikan, kita formulasikan untuk menjadi suatu kebijakan manfaat ya Pak Pahan. Siap. Ya. Itu. Pak Pahan ini sebenarnya
dulu jadi kepala desa kepaksa juga ya. Oh iya. Ada story, ada ini ada pemaksaan menjadi kepala Iya. desa. Kalau nggak ditunjuk bupatinya, Pak Farhan nggak mau sebenarnya Iya. jadi kepala desa. Tapi panggilan hati Pak Farhan yang lebih dominan untuk sanggup menjadi kepala desa. Walaupun hati kecilnya masih liar ya. Liar. itu sudah saya petani semuanya. Harapan ada konsep dasar kebijakan di Perdes oleh Pak Farhan dengan cukup berani mengambil keputusan itu. Pasti ada pro dan kontra Pak ke depan, itu udah wajar dalam demokrasi. Tapi Pak Farhan mengutamakan benar pure adalah untuk masa depan Cibodas. Bagaimana Cibodas ini akan menjadi desa yang mandiri. Ya. Tadi apa? Bersatu, maju dan mandiri. Nah, bersatu, maju dan mandiri. Ini sudah bersatu, maju dan mandiri. Ya. Ini sebenarnya udah masuk Trisakti nih. Ya, Trisaktinya, iya Trisakti. Harapan inilah yang bisa kita wujudkan dan kita patut. Next, kami dengan Pak Farhan semalam kita sempat ngobrol atas tuntutan dari permintaan dari follower saya, Pak. Mereka minta adakan pendidikan pertanian, Pak Farhan. Dan semalam disambut baik oleh Pak Farhan. Kita sedang formulasikan kapan pelatihannya nanti, karena ini akan kita susun, harus ada demplotnya, kita susun dulu, nanti penggunaan pupuknya dari MSA, pembinaan dari MSA, pasarnya nanti Pak Farhan mengerahkan warganya untuk kesadaran tentang kembali ke alam. Ya, kesadaran tidak meracuni lagi tanah Indonesia atau bumi pertiwi, mengembalikan itu sebagaimana mestinya, sehat seperti tahun 70-an kembali atau 60-an kembali. Itu ada yang disampaikan Pak Farhan untuk saudara-saudara saya. Ini kan Pak Farhan dilihat se Indonesia bangsa dunia nih Pak Farhan. Ada mau disampaikan apa harapan atau yang pertama, saya ucapin terima kasih nih ke Prof. Prof ini hadir di tengah-tengah masa sulit saya untuk berpikir karena harus menampung berbagai macam aspirasi dan keinginan masyarakat, baik dari sisi kepemudaan, sisi ekonomi, pertanian dan lain sebagainya, termasuk sisi sosial dan lingkungan. Dan di tengah-tengah